Halo semua, saya Nofisa Priadi dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, pengampu mata kuliah Forensik Digital. Video ini akan membahas tentang definisi dan histori kemunculan bidang keilmuan forensik digital. Oke, kita masuk ke materi ya. Ini forensik digital ya. Kita kenal dulu ada istilah forensik. Mungkin sudah sering didengar istilah-istilah forensik ini. Ya, istilah forensik itu biasanya di bidang kedokteran gitu ya. Nah, kita tahu sebetulnya muncul kata forensik ini dari bahasa Latin, forensis dari luar, artinya pengamatan dari luar sebetulnya. Jadi melihat, mendeteksi, mengidentifikasi dari luar sebetulnya. Kita tahu kalau visum orang meninggal gitu ya, atau apa ya, kecelakaan pesawat atau apa kan biasanya di visum itu tampak luar, atau misalnya gini, korban pemukulan dan seterusnya kan di visumnya tampak luar gitu ya. Jadi di forensis ya, itu dilihat dari luar gitu. Nah, tapi uh, tidak hanya itu ya, bidang keilmuan itu berkembang luas, maka definisi-definisi ini juga sebetulnya akan mengalami perubahan. Nah, di KBBI sendiri, ya di KBBI itu ada dua ya, salah satunya dia mendefinisikan forensik itu ada dua ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama dikatakan sebagai cabang ilmu kedokteran yang ada hubungannya dengan penerapan fakta medis pada masalah-masalah hukum. Jadi yang dicari itu fakta medisnya. Jadi fakta medis ya berkaitan dengan ya, kesehatan gitu ya. Nah, atau berkaitan dengan fisiologisnya seseorang misalnya. Nah, nanti dihubungkan dengan apakah orang tersebut ya, apakah fakta-fakta medis tadi yang dicari itu memang berhubungan dengan suatu permasalahan hukum. Misalnya tadi pembunuhan atau korban pemukulan dan seterusnya, itu juga forensik, dilakukan forensik. Tapi sebenarnya cenderung forensik itu dilakukan pada ini jasad gitu ya. Jadi kalau ada yang dicurigai korban pembunuhan, walaupun matinya atau meninggalnya itu ditemukan pada saat gantung diri, nah biasanya di forensik ya ada kecurigaan, oh ternyata dilihat dari luar nih dia ini tidak bunuh diri ya. Ada indikasi-indikasi kalau dia ini dibunuh. Makanya untuk lebih jauh, untuk lebih dalam melihat fakta-fakta medisnya dilakukan forensik. Nah, jadi munculnya pertama kali itu di ilmu kedokteran. Nah, ada di definisi kedua ya, bahwa menurut KBBI juga di sini dikatakan forensik sebagai ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman atau keadilan. Ini kurang lebih lah ya dengan definisi pertama. Cuman dia masuknya ke ilmu bedah. Jadi ketika di forensik itu pasti dibedah ya, atau dioperasi ya. Kalau badan atau tubuh seseorang, ya, tubuh mayat gitu ya, itu pasti dibelah gitu ya, dibuka semua seluk-beluk ininya, jaringan tubuhnya, misalnya dioperasi, dibuka kulitnya, tulangnya, sampai ke jeroan-jeroannya, jantungnya, mungkin di hatinya gitu ya, di paru-parunya dan seterusnya. Jadi dibedah, jadi ilmu bedah. Nah, yang dicari apa? Yang dicari di situ adalah identitas. Ya, identitas bisa karena misalnya kalau dia korban pemukulan senjata tumpul, biasanya ada lebam di bagian dalam misalnya, atau ada retak di tulang misalnya kan. Nah, identitas itu yang dicari, atau lebih cenderung ke ini, ke identitas mencari DNA misalnya dengan tes darah misalnya kan. Nah, itu juga masuk ya. Ada nanti kita ilmu sendirinya, itu ada biologi molekuler namanya ya, DNA forensik namanya. Nah, masih juga tetap dengan mencari identitas mayat seseorang ini kaitannya dengan kehakiman atau peradilan. Jadi ya ada hubungannya dengan kasus hukum lah ya, kasus hukum. Nah, cobalah kita tinjau dari beberapa sumber yang ini cukup dirasa valid ya. Salah satunya dari Sulianta, ini dari jurnal ya saya ambil, bahwa ini forensik merupakan suatu proses ilmiah. Jadi mekanisme ilmiah gitu ya, yaitu didasari oleh ilmu pengetahuan. Ini dalam upaya untuk mengumpulkan, menganalisa, sampai menghadirkan barang bukti dalam sidang pengadilan terkait adanya suatu kasus hukum. Jadi dikatakan forensik ini sebagai proses, ya. Proses yang dilalui melalui ilmu pengetahuan, artinya ada ilmunya ini, ya.
Ada proses ilmiah, berarti harus didasari dengan ilmu pengetahuannya dulu. Jadi kita harus dapat dulu ilmunya. Nah, ini ilmunya ini untuk mengumpulkan, ya, menganalisa serta menghadirkan barang bukti. Jadi barang buktinya apa? Ya, kalau dia misalnya jasad atau mayat, ya, nah, tadi kita hubungkan dengan pengertian 3 BBI gitu ya. Ya berarti orangnya gitu ya, atau bagian dari tubuhnya yang luka atau apa, itu jadi barang bukti. Atau mungkin ditemukan ini senjata tajam, ya dicocokkan apa senjata tajamnya sesuai dengan lebar tusukan misalnya, dan seterusnya. Atau mungkin di dalam tubuhnya meninggalkan bekas proyektil misalnya, atau peluru gitu ya, senjata gitu ya. Nah itu bisa dipakai ini uji balistik atau balistik forensik gitu ya. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Nah tentu sebelumnya ini ada dulu nih kasus hukumnya, jadi karena ada kasus hukum ya, barulah forensik dilakukan. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Tapi enggak juga karena ada kasus hukum sebetulnya. Biasanya juga orang melakukan forensik, yaitu karena ya itu tadi misalnya eh, kecelakaan pesawat gitu ya, atau gempa bumi, longsor dan seterusnya, misalnya secara sidik jari atau wajah itu tidak dikenali, maka dilakukan forensik DNA misalnya untuk dicari kecocokan, atau odontologi ya, mengecek melalui gigi misalnya. Itu bisa tuh kalau misal biasanya di SARS itu ya, di SAR, tim SAR itu misalnya ada posko untuk keluarga korban misalnya, tunjukkan misalnya gigi misalnya di odontologi forensik, jadi di tes di forensik giginya gitu, rahangnya dan seterusnya. Kemudian foto kalau misalnya saya ada foto tampak seluruh badan sampai telapak kaki itu ada, sama ini darahnya gitu ya, di DNA-nya. Nah itu tidak melulu kasus hukum ya, kasus kecelakaan seperti itu juga ternyata perlu forensik ya. Nah dari jurnal luar ini di Watson ya, jurnalnya Watson di tahun 2017 menyatakan bahwa forensik adalah salah satu disiplin ilmu yang menerapkan analisis ilmiah terhadap sistem peradilan. Nah seringkali menjadi salah satu pembuktian dalam kejadian kejahatan. Nah, ini sama lah ya, kejadian kejahatan itu biasanya ya ada kasus hukum di situ ya. Nah, cuma di sini dia menambahkan bahwa ada ahli forensik di situ ya, untuk menganalisa. Ya, tugasnya ahli forensik itu menganalisa dan menafsirkan bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Ya. Jadi ketika forensik dilakukan, maka akan ada ahlinya, karena tadi kegiatan forensik itu kan didasari oleh ilmu pengetahuan. Jadi ada orang yang expert lah di situ, atau yang memahami lah, yang tahu lah sebagaimana ilmu pengetahuan itu diciptakan untuk forensiknya itu sendiri. Oke, ya dari beberapa definisi tadi ya, sebetulnya kita bisa ambil beberapa poin ya terkait definisi forensiknya itu sendiri. Yang pertama, forensik merupakan cabang ilmu pengetahuan ya. Kemudian menerapkan analisis ilmiah ya. Kemudian forensik menganalisa barang bukti. Dan terakhir, forensik ini menafsirkan barang bukti di pengadilan. Nah, jadi forensik itu memang salah satu bagian ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu forensik itu bagian dari ilmu pengetahuan. Apa saja ilmu pengetahuan di bidang forensik itu ya, kita lihat di sini banyak ya ilmu forensik ya. Mungkin tidak semuanya saya tuliskan ya. Di sini ada kedokteran forensik, toksikologi forensik gitu ya. Kemudian ada odontologi forensik. Toksikologi ini apa? Toksik ya biasanya apa? Racun ya. Toksik itu bahan kimia gitu ya. Ya kimia-kimia gitu, forensik ya. Kalau odontologi itu dari gigi gitu ya. Psikiatri dengan psikologi ya, atau kejiwaan. Entomologi ini serangga ya, serangga. Kemudian ada antropologi ini dengan ini ya, manusia ya, sejarah manusia misalnya, gitu ya. Kalau mau forensik misalnya jasad-jasad kuno gitu ya, misalnya seperti itu ya. Jadi yang purbakala itu ya bisa dilakukan antropologi forensik. Nah ini ada balistik forensik. Nah ini proyek terhadap persenjataan gitu ya, ada proyektil atau peluru-peluru lah gitu ya. Jadi bisa diferensik bahwa si korban ini ditembak dengan proyektil apa ya, atau ditembak dengan senjata jenis apa,
diuji dari balistiknya. Balistiknya itu tadi projektilnya, kan? Lihat dari situ. Bahkan akan bisa ketahui bahwa peluru itu atau proyektilnya itu diproduksi oleh siapa, perusahaan mana, gitu ya. Bahkan akan tahu jenis senjatanya apa, gitu ya. Siapa yang punya jenis senjata yang seperti ini nanti akan terlacak. Gitu. Kemudian ada fotografi forensik, ini kaitannya dengan ya fotografi ya, foto, gambar, video gitu ya. Kemudian ada biologi molekuler forensik, ini DNA forensik tadi ya. Ini bisa dilakukan. Ya. Nah, yang terakhir ini ada digital forensik. Sebetulnya banyak ya. Ini yang tercover saja di materi ini. Kita fokusnya ke digital forensik. Ya. Nah, kita lihat lagi ya definisi digital forensik. Ya, ini ada beberapa gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa dibaca. Ini salah satunya, misalnya saya ambil salah satunya. Menurut Lee saja ya, bahwa penggunaan metode ilmiah untuk pengadaan, identifikasi, analisis, dan dokumentasi bukti digital dari perangkat digital. Jadi yang diartikan oleh Lee di sini sebagai forensik digital adalah metode ilmiah. Ya, jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan ya, secara ilmiah. Tadi secara ilmiah itu berdasarkan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, untuk mengadakan atau mencari lah ya, untuk pengadaan, ya, jadi menemukan gitu ya. Setelah ketemu, kemudian diidentifikasi, ini apa, barangnya apa, buktinya apa, ya. Kemudian dianalisa, ada kaitan apa barang bukti ini terhadap barang bukti yang lainnya, atau barang bukti ini terhadap perangkat, atau barang bukti ini terhadap pemilik, dan seterusnya. Ya. Itu dianalisis. Nah, kemudian ada dokumentasi. Ya, dokumentasi ini dilakukan. Jadi tahapan forensik itu termasuklah melakukan dokumentasinya. Jadi ada capture-nya. Ya. Jadi kalau misal melakukan forensik digital, dokumentasinya itu harus jelas bahwa yang kita lakukan itu adalah melakukan kegiatan forensik, tahapan-tahapannya sudah sesuai. Nah, itu penting. Maka nanti di dalam core proses dari forensik digital yang terakhir itu adalah tahap presentasi nanti ya. Nanti kita akan ketemu di modul-modul berikutnya. Ya. Nah, dari 4 pengertian ini silakan dibaca ya, disimak satu-satu gitu ya. Ada 4 poin yang bisa kita tangkap ya untuk merumuskan definisi forensik digital secara sederhana gitu ya. Nah, ada yang pertama yaitu forensik digital itu berhubungan dengan identifikasi atau proses investigasi bukti digital ya. Jadi ada 2 istilah nih, identifikasi, kemudian ada investigasi. Ya, identifikasi tadi kita berupaya upaya untuk mengenali ya, mencari dan mengenali ya. Oh, ini apa gitu. Bukti digital ini apa sih? Misal kok tadi ternyata bukti digital ini adalah gambar. Oh, bukti digital ini adalah foto ya. Kemudian fotonya siapa? Fotonya si A, fotonya si B, atau videonya si A, videonya si B. Nah, itu identifikasi. Nah, berbeda dengan investigasi. Investigasi ini lebih jauh lagi bahwa identifikasi yang lebih jauh lagi ya, kita kaitkan dengan identifikasi hal-hal yang lainnya. Misal ditemukan gambar lain misalnya. Nah, kemudian dilakukan investigasi, gambar ini ada hubungannya nggak dengan gambar si B ini? Kemudian video ini ada kaitannya dengan gambar yang ini, atau video ini ada hubungannya dengan pesan yang ini. Bisa ditemukan juga, diidentifikasi juga, oh ada pesan yang terhapus gitu misalnya. Setelah ditemukan, apakah video ini berhubungan juga dengan isi pesan ini ya? Biasanya kaitannya dengan ini kasus-kasus misalnya kalau kasus pembunuhan gitu ya, diinvestigasi bahwa awalnya si korban ini menerima pesan dari si B pada tanggal sekian jam sekian misalnya. Nah, itu investigasi ya. Jadi dicarilah kaitannya gitu ya. Nah, yang dicari kaitannya ini apa yang kaitannya dengan bukti digital yang ditemukan. Nah, kemudian forensik digital juga ini ada kaitannya dengan mekanisme penanganan ya, atau pemulihan bukti digital. Penanganan berarti misalnya kita ya meretrieve-nya, mengambilnya, ya mendokumentasikan. Misalnya kalau ada di dalam komputer, kita ambil hard disk-nya ya, penanganan ini. Kemudian kalau pemulihan misalnya ada data yang terhapus ya kita lakukan recovery ya. Atau kalau di handphone penanganannya berarti kita sita misalnya kejahatannya itu melalui handphone, memanfaatkan media sosial misalnya. Berarti yang
tangani dulu ini akunnya misalnya, ya. Jadi diamankan dulu nih akunnya, ya. Akunnya disita, ya. Kemudian misalnya ternyata akunnya sudah logout, maka diperlukan proses recovery atau pemulihan ya, lo cari gimana cara bisa login lagi gitu, nah, seterusnya ya. Jadi mekanisme penanganan dan pemulihan bukti digital ini dilakukan di tahapan forensik digital. Nah, kemudian yang ketiga ini tentu berkaitan dengan perangkat digitalnya. Gitu ya. Perangkat digitalnya apa saja, banyak ya. Kalau di forensik digital ini macam-macam, gitu ya. Dulunya forensik digital ini kan kita tahunya komputer forensik ya. Jadi tahunya yang di forensik itu komputer ya. Dengan perkembangannya sekarang gitu ya, banyak sekali perangkat elektronik atau perangkat digital yang memiliki bukti-bukti digital tadi ya. Nah, misalnya kayak tadi ya komputer ya, smartphone ya, kemudian network ya, jaringan ya, lock jaringan itu di server ya, itu bisa itu ya. Kemudian di database, nah itu bisa. Saya pernah melakukan forensik digital di Kota Singkawang gitu ya, kasus korupsi ya, yang di forensik itu servernya. Tapi kita tidak mencari log-lognya, kita cari database-nya, database yang diubah gitu ya. Jadi ada perubahan, ada markup data di situ, ada perubahan dan seterusnya tanpa melalui aplikasi. Nah, tanpa melalui front end aplikasi ya, gitu ya, tapi melalui langsung ke inject di database. Nah, itu bisa kita forensik. Ya. Kita cari lognya siapa yang coba masuk ke situ, kapan, tanggal berapa, ya. Kita cari perubahannya, kita cari historinya, di tanggal sekian datanya masih seperti ini, di tanggal berapa dia berubah, gitu ya. Nah, nanti kita investigasi itu. Kita cari siapa nih yang masuk di tanggal sekian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi perangkatnya itu bisa banyak ya. Tidak hanya komputer, network juga bisa, cloud juga bisa ya. Bahkan di sosial media bisa, Facebook itu bisa kita forensik ya. Bisa kita pulihkan ya. Kalau misalnya ada posting-postingan yang terdelete itu Facebook masih memberi waktu 60 hari untuk bisa kita pulihkan. Dengan catatan akunnya udah kita akuisisi ya. Kita ambil, kita sita ya, kemudian kita bisa recovery. Ya, di WhatsApp juga bisa ya. Nantilah kita coba praktek ya. Nah, yang keempat, nah ini poin penting ya dari forensik digital itu adalah akan terjadi ya, forensik digital itu akan terjadi atau dilakukan tahapan-tahapannya kalau terjadi suatu kejahatan komputer. Ini esensinya ke kejahatan komputer atau kejahatan siber ya. Walaupun tadi sebelumnya sempat kita bahas bahwa mekanisme forensik sebetulnya tidak selalu berhubungan dengan kasus hukum. Nah, tetapi di forensik digital, nah ini sudah didefinisikan sedemikian rupa ya bahwa akan ada mekanisme forensik digital kalau memang sumbernya kejahatan komputer itu terjadi. Ya. Apa saja kejahatan komputer atau cybercrime ya itu nanti setelah ini kita akan bahas di modul kedua, di pertemuan kedua kita bahas di cybercrime. Gitu ya. Nah, misalnya cybercrime itu sendiri misalnya kayak hack, manipulasi data kayak tadi saya ceritakan soal di server itu tadi ya, atau misalnya kaitannya dengan undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik. Misalnya kalian melakukan unggahan foto atau video pornografi misalnya itu kena pasal 27 ayat 1 gitu ya. Nah, kemudian atau berita bohong ya, atau melakukan penipuan online, jual barang di e-commerce ya, sudah transaksi, sudah bayar tapi barang tidak dikirim misalnya. Nah, itu 28 ayat 1 misalnya. Atau melakukan pengancaman ya, ngancam orang, menakut-nakuti misalnya nanti mau dibunuh atau nanti atau dia akan diapain lah gitu ya, dia papakan itu misalnya. Itu kena di 29 misalnya. Nah, itu masuk dalam kejahatan siber itu walaupun mekanismenya hanya ngirim pesan gitu ya, tapi transaksi elektroniknya sudah terjadi. Nah, itu sudah masuk dalam definisi kejahatan komputer ya, atau cybercrime. Gitu ya. Yang lain yang lebih luar biasa ya kayak sekarang itu ya ransomware itu juga termasuk kejahatan siber itu. Ya, dia pantau ya suatu network, dia bisa masuk ke suatu server, kemudian dia amati user demi usernya ya, mengolah data data mana yang signifikan ya, yang dirasa penting gitu ya, kemudian dialog ya dengan enkripsi yang tak bisa kita decrypt gitu ya, kemudian dia
minta tukar ya dekriptornya dengan kripto gitu ya, uang kripto, Bitcoin dan segala macam gitu ya. Nah, itu kejahatan siber itu ya. Oke, itu ya. Jadi 4 poin ini ya, identifikasi ataupun investigasi, kemudian penanganan dan pemulihan ya, bukti digital pada perangkat digital atas suatu kejahatan komputer atau kejahatan siber. Ini bisa kita definisikan secara sederhana ya, versi digital ini mungkin ini ya, yang gampang diingat gitu ya. Nah, ini versi saya gitu ya. Dari berbagai sumber ya kita simpulkan inilah kira-kira biar lebih enak mendefinisikan forensik digital, yaitu salah satu cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, pemulihan, dan investigasi objek yang ditemukan di perangkat digital terkait dengan kejahatan siber. Nah, ini dari 4 poin itu, inilah dia definisinya, ya. Nah, oke. Lanjutkan. Nah, sebetulnya forensik digital ini cakupannya sangat luas, gitu ya. Cakupannya sangat luas. Sebelumnya, secara historis sebetulnya yang dikenal oleh banyak orang itu atau yang pertama kali diungkap ya dalam istilah forensik digital itu sebenarnya hanya komputer forensik. Jadi merujuk kepada komputer forensik. Nah, tapi karena memang bidang teknologi komputer itu cukup luas ya, banyak macam ya. Sehingga diangkatlah ke satu level di atasnya yaitu digital gitu ya. Nah, yang digital ini ya termasuklah forensik komputer. Nah, ini beberapa bagian dari forensik digital ya. Di forensik itu ada 5 bagian utama ya. Ya, misalnya ada komputer forensik ya. Komputer forensik di sini juga sebetulnya di dalamnya termasuk ada apa apa istilahnya itu audio ya, fotografi forensik juga masuk di sini. Ya. Audio atau video forensik juga masuk di sini ya, di komputer forensik. Nah, lalu ada network forensik. Nah, ini kaitannya dengan jaringan ya. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau hacking itu mekanismenya dia masuk ke layernya network ya. Kalau di layer aplikasi aman ya, aplikasinya pakai framework dan seterusnya, dia ngehacknya itu maksudnya biasanya lewat network ya, dari port-port yang kosong yang tidak melewati proxy dan seterusnya dia bisa masuk. Nah, ini kita juga bisa forensik siapa yang masuk ke port-port tertentu ya, melakukan aktivitas jaringan apa ya, yang melakukan scanning, yang melakukan penetrasi dan seterusnya, itu bisa kita lakukan forensik. Nah, berikutnya ada live forensik. Ini kaitannya dengan sistem operasi ya, live forensik. Jadi fungsi sistem operasi itu kan banyak ya, termasuklah di manajemen memori gitu ya. Nah, sebetulnya di live forensik ini kalau di sistem operasi yang memanage memori memori primer, memori utama itu kan di RAM ya. Nah, aktivitas kita dengan komputer itu sebetulnya terekam di cache-nya RAM. Gitu. Nah, live forensik itu melakukan itu, ya, menangkap aktivitas yang sudah pernah dilakukan yang masih tersimpan di RAM. Nah, namanya memory capture ya. Aktivitas detailnya itu nanti memory capture namanya. Nah, itu sebetulnya bagian dari komputer forensik juga, cuman di live forensiknya ini kita melakukannya secara langsung, artinya misalnya ada kasus hacking kemudian tertangkap basah misalnya kan, si pelaku tertangkap basah, maka live forensik dilakukan. Jadi ketika komputernya masih hidup itu langsung diambil gitu ya. Nah, kalau sudah mati itu tidak bisa live forensik lagi. Jadi memorinya itu udah akan hilang sama sekali ketika sudah mati ya. Nah, itu berbeda dengan komputer forensik. Kalau komputer forensik, barang bukti komputernya itu masih boleh dimatikan gitu ya. Jadi dia diangkut ya, kemudian dinyalakan lagi ya, masih bisa diferensik. Tapi kalau di live forensik kaitannya dengan sistem operasi sistem operasi, selama sistem operasinya nyala itu bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sistem operasinya mati ya sudah selesai gitu ya. Nah, saya pernah ikut ya, sebetulnya bukan penangkapan gitu ya, artinya ditangkap lebih dulu gitu ya di kasus perjudian gitu ya, judi online di salah satu warnet yang terselubung. Memang apa ya, masuk dalam gang agak susah dijangkau gitu ya. Nah, saat itu saya dihadirkan ya, jadi barangnya belum sempat diangkat ya karena sudah dikoordinasikan dulu kalau misal ada komputer-komputer yang masih nyala itu jangan dimatikan, jangan langsung diangkut. Kita
coba memory capture dulu. Ya, kita forensik dulu memorinya, nah baru boleh dimatikan. Gitu. Nah, akhirnya datang di Singkawang ya waktu itu ya, datang ya, di capture lah ya, tapi tidak semua kita capture. Yang kita capture itu di komputer operatornya ya, di tempat beli ininya, chipnya gitu ya, tempat ngisi kredit ya, ngisi koinnya gitu ya. Nah itu saja gitu. Karena akun utamanya itu ada di situ. Kalau di komputer usernya, kliennya itu untuk bermain judi online itu tinggal di capture aja pakai screenshot, itu udah cukup. Tapi mekanisme transaksi pembelian koin, tukar, yang mengisi akun dan seterusnya ya, apa istilah deposit dan segala macam itu ada di komputernya si operator biasanya gitu ya. Jadi itu yang kita capture ya. Nah selama komputernya hidup bisa gitu. Itu akan lama kalau memorinya besar gitu ya. Nah itu live forensik. Nah ada lagi database forensik. Nah, ini kaitannya dengan ya, masuk juga sih ke database server gitu, warehouse gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan data, kita menyelidiki ya, memforensik data-data apa yang berubah signifikan gitu ya. Kapan, siapa yang melakukan itu bisa ya, itu di database. Nah, itu sudah pernah kita lakukan. Lalu yang terakhir di sini ada mobile forensik. Mobile forensik nanti ada materi sendiri ya. Kita prakteknya juga di mobile forensik ya, pakai tools-tools yang berbayar atau yang free itu nanti kita coba ya. Untuk yang free itu mungkin terbatas ya. Trialnya itu cuma beberapa hari gitu ya. Nanti udah mau praktek aja baru kita install gitu ya. Nah, oke, itu ya. Jadi cukup luas cakupan dari bidang ilmu forensik digital ya. Masing-masing bidang ini punya fokus sendiri gitu. Artinya cabang-cabang ini dia punya kekhususan sendiri gitu. Ini kita nggak bisa akhirnya nggak bisa juga kita pelajari semuanya gitu ya. Jadi kita ambil part-partnya gitu, bagian-bagiannya ya. Misalnya tadi mungkin di kuliah ini kita ke komputer forensik dan mobile forensik. Oke, itu ya. Nah, kita lihat dulu lah histori munculnya forensik digital itu sebetulnya sudah lama sekali ya, di tahun sebelum 1900 ya. Ini pertama kali dilakukan oleh Hans Gross ya. Dia melakukan studi ilmiah ya untuk melakukan investigasi kriminal. Jadi investigasi kriminal pertama kali itu dilakukan oleh Hans Gross. Ini riwayatnya ini di tahun 1847 ya. 1847 sampai 1915 ya. Nah, kemudian di tahun 1932 ini FBI ya yang pertama kali berupaya membentuk lab ya, membangun lab untuk menawarkan layanan forensik ke semua agen lapangan dan otoritas hukum lainnya di AS. Jadi di Amerika itu kan sebenarnya banyak ya kalau FBI kan biro Federal Bureau Investigation gitu ya, jadi biro investigasi federal ya. Nah, ada CIA dan seterusnya ya, FBI yang pertama kali membangun lab ini ya untuk forensik ya. Jadi forensiknya itu kaitannya dengan investigasi kriminal. Kemudian di tahun 78, nah ini kejahatan komputer itu pertama kali masuk dalam undang-undang kejahatan komputer Florida. Jadi Florida Computer Crime Act ini pertama kali memasukkan pasal-pasal kejahatan komputer sehingga pelaku kejahatan komputer itu bisa dihukum ya. Nah, kemudian di tahun 92 ini istilah forensik komputer digunakan dalam literatur akademis. Ini sudah mulai masuk ke dalam naskah-naskah atau literatur akademis ya. Jadi misalnya masuk dalam pembelajaran ya, di dalam di dalam buku-buku pembelajaran ya, di TAT apa segala macam gitu ya. Kemudian berikutnya di tahun 95 ya pertama kali dibentuk International Organization on Computer Evidence. Nah ini IOCA ini merupakan lembaga internasional pertama yang tugasnya itu melakukan standarisasi barang bukti ya, evidence itu barang bukti. Nah berikutnya di tahun 2000 ini laboratorium forensik pertama yang milik FBI ini didirikan ya. Jadi lab for komputernya ya. Jadi laboratorium forensik komputernya itu punya FBI itu pertama kali didirikan di tahun 2000. Jadi ini udah canggih ya. Jadi
mungkin kalau kalian Google gitu ya, lab komputer gitu ya, nanti yang lab forensik komputer ya, atau lab komputer forensik laboratori gitu ya. Nanti muncul itu beberapa gambar lab forensik miliknya si FBI ini. Ini udah cukup canggih ya, ada super komputer apa segala macam. Nah di sana sudah para ahli-ahli forensiknya sudah mapan semua gitu, artinya sudah handal-handal semua gitu ya, masing-masing punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Kemudian di tahun 2002 ini ada Scientific Working Group on Digital Evidence. Ini yang pertama kali menerbitkan buku Best Practices for Computer Forensic. Jadi ini buku pertama tentang forensik digital. Nah, gitu ya. Jadi sekian banyak uh, tentang forensik komputer, historinya, sampai FBI di tahun 2000 itu menerbitkan atau mendirikan laboratorium, itu belum ada buku best practice-nya. Mungkin mekanisme ahli forensik di sana itu mengacu kepada modul-modul, ya, artinya pada buku-buku panduan, ya, tidak secara khusus tentang buku, ya, menerbitkan buku. Gitu. Nah, barulah di tahun 2002 ini muncul buku Best Practices for Computer Science. Nah, buku ini menjadi pencetus ya bahwa keilmuan forensik itu melejit signifikan. Banyak para ahli-ahli forensik, termasuklah mereka yang bekerja di lab ini, menerbitkan buku juga. Gitu ya. Nah, di tahun 2010 juga ini terinspirasi, gitu, si Simpson Garfinkel ini mengidentifikasi masalahnya, ya, masalah yang dia hadapi, ya, dengan melakukan investigasi digital. Nah, barulah muncul software-software, ya, aplikasi-aplikasi untuk melakukan investigasi digital. Banyak sekali aplikasi-aplikasi forensik digital saat ini, gitu ya. Misalnya kalau untuk memory capture tadi yang saya sampaikan untuk lab forensik itu bisa kita pakai FPK Imager, ya, atau pakai magnet forensik, ya, misalnya. Yang mobile misalnya pakai kalau yang mobile itu misalnya mobile edit forensik, ya, kemudian pakai ini UFED Celebrate, misalnya. Banyak kok ya yang muncul. Jadi investigasi digital itu terbantu dengan adanya software-software. Nah, mulai 2010 lah ini software-software ini udah mulai banyak. Artinya kebutuhan investigasi digital itu banyak ya hampir di semua negara, sehingga para developer ya software ini bahu membahu gitu ya, rebutan ya membuat software untuk melakukan investigasi digital ini, ya, dikatakan sebagai software forensik, ya, seperti itu. Demikianlah pembahasan tentang definisi dan histori kemunculan bidang keilmuan forensik digital. Video berikutnya kita akan membahas tentang kejahatan di bidang cyber atau cybercrime.